kita ke proses pembuatannya ya. Ini aku sudah menyiapkan 30 lembar kulit pangsit. Ini harganya cuma 3.500 aja ya teman-teman, ekonomis banget ya. Kemudian aku potong menjadi 3 bagian seperti ini. Kalau mau dipotong menjadi 4 itu boleh ya teman-teman, kalau pengen lebih kecil. Aku sudah menyiapkan juga telur, aku ambil bagian putihnya aja ya. Kemudian kita ambil 1 lembar kulit lumpia yang sudah dipotong tadi, kita bulatkan ke jari ya teman-teman. Ini aku menggunakan jari kecil ya, kalau mau ke jari telunjuk atau yang lain bisa, sesuaikan selera aja ya teman-teman. Nah ini udah jadi satu ya, dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya, kita bulatkan ke jari seperti ini, kemudian ujungnya kita kasih olesan putih telur. Nah ini gampang banget pembuatannya teman-teman. Kalau mau buat ide jualan itu juga bisa banget ya. Oke teman-teman, lakukan hal yang sama hingga kulit pangsitnya habis. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Ini putih telurnya masih ya. Jadi kita nanti celupkan kulit pangsit yang sudah digulung-gulung ke telur ya. Ini aku juga sudah menyiapkan wijen ya teman-teman. Caranya seperti ini, kita ambil kulit pangsit yang sudah digulungkan, kemudian kita celupkan ke putih telur ya. Kalau sudah basah kita angkat dan kita baluri dengan wijen hingga rata. Pokoknya begitu terus ya teman-teman, celupkan kulit pangsit ke telur, kemudian kita baluri ke wijen, dan lakukan hal yang sama ya hingga semuanya habis. Nah ini udah selesai ya teman-teman, udah digulung-gulung dan diberi baluran wijen. Kemudian siapkan minyak panas ya. Kalau sudah panas kita goreng kulit pangsit baluran wijennya tadi ya teman-teman. Kita masak dengan menggunakan api sedang. Ini aku menggorengnya aku jadikan 2 ya teman-teman, nggak sekaligus langsung aku goreng semua, tergantung minyak gorengnya ya. Kalau sudah kecoklatan keemasan seperti ini bisa diangkat dan tiriskan. Oke ini udah selesai menggorengnya ya teman-teman, kita biarkan hingga dingin dulu ya. Kemudian siapkan wajan atau pan ya, tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis tambahkan 5-6 sendok makan ya. Kemudian kita masak gulanya sampai mengkristal atau membeku seperti ini ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita aduk-aduk aja dulu biar nggak lengket di wajan ya. Kemudian tambahkan 50 ml air ya teman-teman, kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah ini gulanya sudah larut ya teman-teman. Kemudian masukkan tadi kulit pangsit yang sudah digoreng, ini aku masukin semua ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga kulit pangsitnya itu terlumuri dengan gula ya. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata ya. Oke ini setelah aku kemas ke dalam toples ya. Langkah pertama, siapkan coklat batang ya teman-teman. Ini mereknya boleh menggunakan merek apa aja. Ini aku gunakan warna yang pink ya atau merah muda. Kita buka dulu bungkusnya. Nah ini aku gunakan cuma setengahnya aja ya, yang setengah kita sisihkan simpan dulu ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong. Kalau teman-teman pengen membuat banyak boleh digunakan semua ya coklat batangnya, atau pengen warna yang lain juga boleh banget. Jadi sesuaikan saja sama selera ya. Kebetulan di rumah adanya coklat batang yang warna pink, jadi aku menggunakan warna ini ya teman-teman. Setelah kita potong-potong seperti ini, kemudian kita taruh di tempat yang tahan panas. Selanjutnya aku mau ngasih sedikit minyak goreng ya teman-teman, ini boleh di skip ya. Kemudian aku juga sudah menyiapkan air panas, kita tim dulu coklat batangnya. Sambil diaduk-aduk sampai coklat batangnya meleleh ya. Kalau mau langsung manasin di atas kompor juga bisa banget ya teman-teman, tapi cukup seperti ini aja sudah meleleh ya. Nah ini coklat batangnya udah meleleh ya teman-teman, kita sisihkan dulu air panasnya. Selangkah selanjutnya siapkan roti cookies ya teman-teman. Ini boleh menggunakan rasa ataupun merek apa aja. Kebetulan di sini adanya merek Coca-Cola, jadi aku menggunakan itu ya teman-teman. Kemudian kita ambil 1 roti, kemudian kita celupkan ke coklat batang yang sudah dilelehkan ya. Kalau belum bisa menempel bisa dirapikan dengan sendok seperti ini ya teman-teman.
Lakukan hal yang sama ya teman-teman sampai ya habis atau selesai ya. Biar lebih cantik dan menarik, ini aku mau kasih topping seres warna-warni. Ini toppingnya sesuai selera aja. Boleh diganti seres coklat ataupun yang lainnya ya. Dan lakukan hingga selesai. Selain menggunakan seres, ini aku juga menggunakan sprinkle ya teman-teman. Warna-warni seperti ini. Sama seperti yang tadi, kita taruh aja di atasnya ya. Nah, ini jadi lebih cantik kan. Oke, bisa dikasih kertas paper atau kertas apa itu namanya seperti ini ya teman-teman. Pasti anak-anak lebih tertarik ya. Atau harganya bisa. Langkah pertama, siapkan kalpa. Ini aku belinya satu bungkus harga 22.000 dengan isi 12 plus 1, berarti satu bungkus itu isiannya 13 ya teman-teman. Tapi ini enggak aku bikin semua ya. Kalau teman-teman mau bikin yang banyak boleh digunakan semua. Aku buka dulu satu persatu kalpanya. Ini aku cukup menggunakan 5 buah aja. Oke, setelah dikupas-kupas atau dibuka bungkusnya, kemudian ini aku mau potong tengahnya dan kita potong kembali menjadi 4 satu lonjornya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian siapkan wadah atau kertas minyak seperti ini ya teman-teman, biasanya yang digunakan bolu-bolu gitu. Ini yang ukuran paling kecil ya. Kemudian kita ambil satu potongan kalpanya seperti ini ya teman-teman. Ini mudah banget tapi penampilannya unik ya, cantik. Untuk kalian yang nggak mau ribet, pengen punya isian snack yang unik, ini karena terbaru di 2000. Nah, ini aku menggunakan 5 bungkus jadinya sebanyak ini ya teman-teman, karena satu lonjornya itu aku potong menjadi 4 ya. Kalau mau dibuat ide jualan juga bisa ini teman-teman, karena pembuatannya mudah banget, nggak membuat, cukup memotong-motong dan mengemas aja seperti ini ya. Ini tuh incaran para bocil-bocil teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung di channel keluarga kita, salam kenal ya. Mohon dukungannya untuk channel keluarga kita agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya. Dan untuk teman-teman yang sudah dan selalu support channel keluarga kita, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Cantik dan menarik, kasih stiker thank you seperti ini ya. Nah, ini udah bisa buat ide jualan ya teman-teman, atau buat langkah pertama, siapkan dulu coklat batang ya. Ini menggunakan rasa apa aja boleh. Untuk kali ini aku menggunakan rasa taro atau yang warna ungu itu ya teman-teman. Aku ini menggunakan setengahnya aja ya. Kemudian ini kita potong-potong sampai selesai. Kenapa dipotong-potong? Karena biar nanti melelehnya itu lebih cepat ya teman-teman. Nah, setelah dipotong-potong, kita siapkan wadah yang anti panas ya. Boleh menggunakan seng ataupun kaca seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita taruh di wadahnya. Ini sudah aku masukkan semua ya. Lalu siapkan air panas ya teman-teman, air yang baru mendidih gitu biar cepat melelehnya ya. Kita tim coklat batangnya, aduk-aduk sampai semuanya meleleh ya. Ini boleh menggunakan cara seperti ini ataupun langsung dimasak di kompor gitu ya teman-teman. Pokoknya tergantung selera aja, yang penting coklat batangnya itu meleleh. Ini jajanan kekinian ya teman-teman, terbaru di 2024. Bisa buat ide jualan ataupun sekedar cemilan di rumah ya. Atau bisa juga untuk isian toples kalau saat lebaran gitu ya teman-teman, atau saat ada acara di rumah. Bahan-bahannya yang cukup murah dan juga mudah ya teman-teman, pembuatannya juga simple. Untuk bunda-bunda yang cari kerjaan atau cari usaha untuk di rumah, bisa banget buat jajanan ini untuk dijual di rumah ya, atau di online kan juga bisa ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu air panasnya ya. Ini aku sudah menyiapkan rotinya ya. Aku menggunakan biskuit merek Monde. Kalau teman-teman menggunakan merek lain boleh banget ya. Ambil satu roti, kemudian kita celupkan atasannya ke coklat batang yang sudah dilelehkan tadi ya. Kalau belum rata bisa diratakan menggunakan sendok seperti ini teman-teman. Kemudian biar lebih menarik aku tambahkan sprinkle ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, setelah ini kita diamkan hingga coklat batangnya mengeras atau set ya.
Ini bentuknya tuh menarik ya teman-teman, cantik banget. Oke teman-teman, langkah pertama siapkan coklat batang ya. Ini aku menggunakan warna ungu atau rasa taro. Kalau teman-teman menggunakan warna lain boleh banget ya. Ini beratnya kurang lebih 70-80 gram ya. Kemudian aku potong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Ini motongnya sesuai selera aja. Pokoknya yang penting dipotong-potong agar nanti melelehkannya itu lebih mudah ya. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini, siapkan wadah anti panas ya. Kemudian kita masukkan coklat batangnya tadi. Selanjutnya ini aku menggunakan warna merah muda atau pink. Teman-teman, ini rasanya strawberry. Ini juga boleh diganti warna lain atau cukup menggunakan satu warna juga nggak apa-apa. Disesuaikan saja sama selera ya. Masih sama seperti yang tadi, aku potong-potong dulu kecil-kecil biar nanti itu mempercepat proses untuk melelehkannya ya. Nah, ini sudah aku taruh dalam wadah semua ya teman-teman. Kemudian sisihkan terlebih dahulu dan siapkan air panas ya. Kemudian kita masukkan coklat batang tadi ya teman-teman. Ini kita lelehkan di tim seperti ini aja. Kalau teman-teman pengen lebih cepat bisa langsung di atas kompor, itu juga bisa ya. Pokoknya yang penting coklat batangnya bisa meleleh. Dan ini aku punya coklat batang ya teman-teman. Ini cukup aku taruh di plastik gitu biar nantinya itu bisa meleleh ya. Kalau pengen teksturnya lebih halus, tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan merata. Dan lakukan hal yang sama pada coklat warna merah muda ya teman-teman. Ini sudah meleleh dua-duanya. Kita angkat dulu air panasnya ya. Kemudian siapkan bola-bola crispy. Ini aku menggunakan yang rasa balado ya teman-teman. Jadi rasanya nanti tuh crispy, pedes-pedes, manis gitu ya. Oke teman-teman, ambil satu butir bola-bola balado. Kemudian kita mandikan ke coklat batang yang sudah dilelehkan tadi ya. Kalau sudah terkena coklat batangnya semua, kita ambil dan kita kasih ke wadah seperti ini ya teman-teman. Ini tempat yang paling kecil ya. Itu nggak tahu pokoknya yang buat bolu kukus itu ya teman-teman. Pokoknya ini ukuran paling kecil ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Itu juga dengan coklat batang yang warna ungu ya teman-teman. Kita ambil satu butir bola-bola balado, kemudian kita celupkan ke coklat batang ya. Kita baluri semuanya ya teman-teman, sama harus batangnya itu mengeras. Kita kasih topping ya sesuai selera. Yang pertama ini aku menggunakan topping coklat batang warna coklat ya teman-teman, yang sudah aku lelehkan tadi ya. Kita kasih hiasan sesuai selera aja ya. Karena aku nggak pandai menghias, jadi aku menghiasnya ala kadarnya ya teman-teman. Untuk yang kedua, toppingnya aku menggunakan sprinkle atau bisa juga diganti seres kalau punya ya. Ini setelah jadi semua ya teman-teman. Kalau mau buat ide jualan atau isian toples lebaran bisa dimasukkan toples seperti ini ya.